Ya, sahabat Indonesia, masih di Kanal TV Anak Bangsa Hot News mengenai isu pembangkangan sipil terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh siapa? Oleh media besar sekelas Tempo. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa media yang sangat terhormat ini, yang sangat punya pengaruh, Tempo, membuat satu wacana mengenai pembangkangan sipil terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Ini tentu ada latar belakangnya, tentu juga ada nuansa-nuansa halus di belakang itu. Bersama saya sudah ada Rudy Eskamri, kita mau menelisik lebih jauh mengenai isu yang diangkat oleh Tempo mengenai pembangkangan sipil ini. Apa, mengapa, siapa, dan sebagainya. Mas Rudy, pembangkangan sipil yang diangkat oleh Tempo. Jadi kita bicara soal temponya dan soal isunya pembangkangan sipil. Kenapa? Mas, kita memang melihat ya, beberapa kali Tempo ini agak berbeda dengan Tempo yang kita kenal dulu ya. Tempo era Gunawan Muhammad, Fikri Jukri, kemudian ada di situ ada Dahlan Iskan, kemudian ada si Karni Ilyas, itu sudah ternyata tidak berbekas gitu ya. Ya, dulu masih ada Bambang Harimurti, masih kelompok-kelompok idealis yang sangat menjaga independensi sebuah media gitu loh. Jadi waktu itu Tempo menjadi rujukan utama bagi saya dan mungkin berbagai banyak orang lah. Ya. Bahkan teman-teman pemerintah dari TNI juga Tempo menjadi rujukan awal karena sangat independen dan sangat objektif waktu itu. Ya. Tapi akhir-akhir ini kita melihat memang Tempo agak miring gini ya, tidak terlalu independen gitu ya. Dulu zaman didirikan oleh JM, yang Gunawan Muhammad, Fikri Jufri dan sebagainya, Tempo ini bertindak kekuatan kelima untuk demokrasi. Kekuatan pertama kan eksekutif, yudikatif, legislatif, dan rakyat. Yang terakhir adalah media. Kan? Ya, menjadi pilar kelima dalam demokrasi. Itu benar-benar ditegakkan sampai tahun 2000-an sekian gitu ya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tempo sekarang ini. Banyak teman-teman saya masih ada di Tempo sekarang nih Mas. Juga saya agak bertanya-tanya, kenapa arah Tempo sekarang sudah mulai tidak terlalu tengah gitu loh. Dulu sangat tengah ini Mas, sangat tengah. Ya, sama dengan kalau kita bicara koran harian, Kompas lah gitu, Mas, tengah gitu. Ini Tempo sudah agak mirip, berkali-kali lah. Dulu menggambar presiden dengan Pinocchio panjang, kemudian lambang burung Garuda dihancurin sama Tempo. Jadi mereka menggunakan jargon kebebasan berekspresi dalam media keterlaluan gitu Mas. Nah, offside juga nih jadi. Sangat offside menurut saya. Jadi tapi agak repot juga. Kenapa ya? Di dalam hukum kita karena kalau kita bicara Dewan Pers juga orang-orang mereka juga. Jadi agak sulit ya. Mereka ada undang-undang pers yang diciptakan agak sulit bertindak kita sekarang. Kalau ada masalah apapun, mereka nggak mau lagi undang-undang KUHP. Mereka berlindung di lex spesialis, undang-undang pers gitu ya. Kalau undang pers agak susah Mas. Seperti ini sekarang nih. Bagaimana dia seorang media memprovokasi masyarakat untuk melakukan pembangkangan sipil gitu loh. Harusnya kalau suatu undang-undang dianggap tidak sempurna atau salah, ada mekanismenya kok. Itu lagi. Ada, jadi kita bisa lah minta DPR untuk review, kita uji materi ke MK. Kalau Tempo ngomong seperti ini zaman Orde Baru, mungkin Mas. Karena nggak ada toolsnya. Secara konstitusi tidak ada gitu. Ini sudah ada loh Mas. Era Megawati itu sudah mulai ada. Ada MK, uji materi. Nah, Tempo ini berbahaya ini. Jadi pasal-pasal yang dikritisi di Tempo ini tidak 100% objektif juga, tapi yang bukan hanya itu. Tempo kritis itu biasa, harus kritis media memang, betul. Tapi kalau dia memprovokasi masyarakat untuk melakukan pembangkangan sipil, ini sudah offset ini Mas. Nah itu dia, kritis tapi tidak insinuatif, gitu ya, karena nampaknya mengamplifikasi suara dari kelompok oposisi, katakanlah seperti gerakan, ya mohon maaf, diduga kami yang memang memprovokasi demonstrasi terhadap Omnibus Law misalnya. Kan asal nentang aja pokoknya, asal nggak setuju aja.
kemudian malah membuat gerakan-gerakan yang agak destruktif gitu. Iya, jadi akhirnya kita sebagai masyarakat ini mendengar dan membaca Tempo, itu ya, itu sama dengan seperti media kelompok oposisi kan. Jadi humasnya mereka gitu. Humasnya mereka. Jadi Tempo sekarang jujur aja sudah jauh melenceng daripada tugasnya pokok untuk menjaga netralitas media. Iya, karena yang Mas Budi katakan menjaga netralitas atau jalan tengah dari media massa itu kan salah satu caranya adalah cover both sides. Iya. Meliput dua belah pihak sih. Bukan hanya sekedar tidak seimbang suara ini aja, ya kejelekannya aja yang dianggap, dan malah sarannya adalah apa tadi? Pembangkangan. Nah, ini kan harus dibedakan bahwa kritis dengan provokatif itu berbeda loh. Pasti, ya. Ya. Jadi media harus kritis, itu wajib ya kepada pemerintah, kepada siapapun ya. Iya. Tapi dia harus objektif dan tidak provokatif. Dan apa yang dilakukan Tempo ini sudah destruktif, provokatif dan cenderung untuk menyesatkan publik. Nah, Mas Rudi, kena peta, katakanlah nih kalau dari sisi bisnisnya kan ada sisi redaksi, ada sisi bisnisnya. Persaingan media sekarang ini malah menjadi lebih terfaksionalisasi dengan berbagai macam media yang muncul online lah, medsos lah. Tiap individu adalah jurnalis. Peta persaingannya menjadi begitu cluttered, menjadi begitu berserakan di mana-mana. Memperebutkan audience. Nah, ini mungkin juga membuat teman-teman di Tempo ini harus memikirkan strategi lain karena yang cetak tuh udah mulai dikatakan declining, tinggal yang online. Nah, online ini persaingannya macam-macam udah. Nah, dari sisi bisnisnya nih, mengapa bisa sampai terjadi seperti begitu? Nah, ini saya kira juga ada strategi dari pemasaran mereka dengan pasar bebas yang sudah terbuka luas begini. Nah, itu dia. Jadi, harus membuat suatu narasi yang membuat orang menoleh. Ya, termasuk kita sekarang mulai juga dia kan. Iya, iya. Akhirnya, menarik gitu loh. Membuat narasi atau ujaran atau posting berita yang sangat berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tempo. Jadi bagi saya mungkin strategi untuk merebut lagi pangsa market supaya orang menoleh ke mereka, tapi tetap saja Mas. Ya. Lepas daripada itu strategi itu apa, media harus mempunyai tanggung jawab moral sebagai pilar demokrasi yang kelima. Jadi jangan sampai itu ditinggalkan. Ya. Objektif gitu ya. Dulu Tempo kan masih punya tagline. Enak dibaca dan enak perlu. dibaca dan perlu. Sekarang tidak enak dibaca dan tidak perlu. Gitu. Jadi tidak perlu. Ya. Jadi menurut saya Tempo harus mulai mereduksi keinginan dia untuk merebut market yang asal beda dengan pemerintah gitu ya. Tapi menurut saya tetap saja harus berbeda, harus kritis, tapi dengan koridor yang tetap dijaga. Jangan insinuatif lah. Jangan insinuatif ya. Iya, sahabat Indonesia dan teman-teman di Tempo. Kalau dulu Tempo kita anggap sebagai penjaga temponya laju demokrasi dengan kritisnya pemberitaan dan analisanya, sekarang ini kok jadi kayak tempo-tempo oke, tempo-tempo nggak oke gitu. Iya. Jadi ya, tapi sekarang bahwa Tempo sudah memframing dirinya menjadi media oposisi. Oh, oke. Ya, itu sudah. Jadi kalau mau melihat lawannya dari pemerintahan sekarang, Tempo lah. lihatlah Tempo gitu. Ya nggak apa-apa juga, tapi menurut saya ini pilihan yang menurut saya sangat keliru, gitu ya. Iya. Karena kami yang di tengah ini, gitu ya, di tengah ini tetap membutuhkan media yang kritis tapi objektif, gitu, Mas. Karena seringkali kan kita perlu referensi ya. Dan kita mengharapkan Tempo bisa menjadi referensi. Dan sekarang hampir semua orang yang waras, yang punya akal sehat sudah tidak menggunakan Tempo sebagai referensi lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan Tempo bisa menjaga temponya untuk betul-betul mengawal demokrasi dan menjaga pemberitaan yang berimbang. Ya, Mas Andri, saya hanya ingin menghimbau kepada Tempo untuk kembali ke jati diri Tempo yang dulu, ya. Pada saat didirikan oleh Pak Gunawan Muhammad, Fikri Jufri, ada si Karni Ilyas, kemudian ada Dahlan Iskan dan beberapa orang yang lain. Tempo benar-benar menjadi referensi utama, ya, mencerdaskan kita. Gitu. Iya, Mas, terakhir ini isu mengenai pembangkangan publik itu apa persisnya yang dihimbau? Nah, ini sebenarnya pembangkangan sipil ini. Pembangkangan sipil itu. Itu ada undang-undangnya bahwa Tempo menginginkan semua kita memboikot semua kegiatan, kegiatan yang berkaitan dengan bersinggungan dengan pemerintah.
Kalau ini terjadi, itu bisa membuat ekonomi lumpuh. Chaos dong jadinya. Chaos juga. Karena kan jadi Iya. anarkis gitu ya. Iya, itu berdampak, apalagi sekarang ini di era pandemi, Mas. Belum selesai ini, pemerintah lagi berjibaku menangani pandemi dan merecover ekonomi. Apa yang dikatakan Tempo itu kontraproduktif. Oke. Gitu. Jadi ini yang perlu dikatakan bahwa pembangkangan sipil yang disuarakan Tempo itu sangat membahayakan stabilitas nasional. Ya, ya itu sahabat Indonesia. Jadi apapun yang diberitakan sekarang ini dari media sosial maupun media mainstream, tetaplah menjadi kritis supaya narasi yang ada di ruang publik ini juga bisa kita filter dengan sebaik-baiknya. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia tetap kritis.